melakukan gerakan tak wajar, kedua bahu terangkat sehingga menutupi leher. Ini gerakan refleks seorang untuk melindungi tubuhnya. Kedua, kepala tertutup ke dalam. Tiga, kedua tangan dan kedua kaki menyimpul ke erat. Empat, lutut tertutup dalam, tubuh menekuk, mata berkedip-kedip, wajah putih pasi dan lain-lain. Nah, ini gambarnya Bu. Jadi kalau terjadi kekerasan seksual, tanda-tandanya itu wajahnya, kepalanya tertunduk ke dalam, tangannya menyimpul, kakinya menyimpul. Nah, ini matanya biasanya berkedip-kedip dan wajahnya biasanya pucat pasi. Ngaten nggih? Pun lanjut, tanda-tanda terjadi kekerasan seksual. Monggo, siapa yang mau membacakan? Saya Bu. J, Bu Aida, monggo. Tanda-tanda terjadi kekerasan seksual dilihat dari gejala fisik. Sakit jika memakai celana dalam dan mengeluh kesulitan atau kesakitan pada BAB dan BAK. Cedera pada buah dada, bokong perut, bagian bawah, pantat, sekitar alat kelamin atau dubur. J, tanda psikisnya? Tanda gejala psikisnya yaitu anak berupa ekspresi pendiam, cemas, gelisah, mengurung diri, takut ditinggalkan sendirian, menunjukkan keluhan-keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya seperti pusing, sakit perut, atau masalah makan. Nah, J, jadi kalau terjadi kekerasan seksual, gejala fisiknya itu biasanya sakit di area genital. Terus biasanya juga disertai memar di bagian buah dada, bagian bawah, bokong atau paha. Ya, terus disertai rasa panas dan nyeri. Nah, sakit jika disentuh. Biasanya juga disertai cara jalan yang tak wajar, agak mengangkang, yaitu tadi karena kesakitan jadi jalannya biasanya agak mengangkang. Terus ditemukan bercak darah atau cairan di celana dalam anak, dan kemungkinan ditemukan bagian pakaian anak itu robek atau kancingnya biasanya lepas. Gejala psikisnya biasanya berubah ekspresi, anak jadi pendiam, cemas, gelisah, mengurung diri, takut ditinggalkan sendirian. Tengkundi-kundi biasanya anak yang jaluk dikancani. Terus menunjukkan gejala keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya seperti pusing, sakit perut atau masalah makan, sulit tidur. Nah, ini dan mimpi buruk diikuti dengan mengigau atau ngelindur, sulit konsentrasi belajar sehingga biasanya belajarnya terganggu. Perilaku kemunduran, anak biasanya ngisap jari atau bisa juga disertai ngopol. Terus sekarang gejala psikis pada anak usia 13 sampai 18 tahun, Bu, pada usia remaja. Monggo dibacakan, siapa yang mau membacakan? Saya Bu. Monggo Bu Inem. Gejala psikis pada anak usia 13 sampai 18 tahun. Ayo, biasanya apa ini? Keluhan fisik yang tidak jelas penyebabnya, kecemasan yang terus-menerus serta kegugupan, agresif atau sebaliknya menutup atau menarik diri, curiga terhadap orang lain, dan berpikir bahwa hal buruk akan menimpa mereka lagi. Terus, Merusak diri sendiri untuk mengatasi rasa marah dan depresi. Terakhir, melakukan perbuatan beresiko tinggi seperti terlibat dalam nafsa, bergabung dengan geng yang tidak jelas. Terima kasih. Nah, lanjut gejala psikis pada anak usia 13 sampai 18 tahun. Yang pertama, keluhan fisiknya biasanya tidak tahu penyebabnya, tidak tahu jelas penyebabnya. Kecemasan yang terus-menerus serta gugup. Nah, yang kedua, agresif, menutup diri atau menarik diri, curiga terhadap orang lain dan berpikir bahwa hal buruk akan menimpa mereka. Biasanya pikirannya pun elek. Mereka beranggapan bahwa hal buruk akan menimpa mereka lagi. Merusak diri sendiri lah, ini bahaya, Bu. Merusak diri sendiri untuk mengatasi rasa marah dan depresi. Nah, paling fatal kalau ngapain biasanya, Bu? Sampai ngapain biasanya, anak? Merusak diri ini biasanya contohnya seperti apa? Nyilet dewe. Nah, kalau lebih fatal lagi biasanya sampai bunuh diri. Yang keempat, melakukan perbuatan resiko tinggi seperti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba,
dengan geng yang nggak jelas. Nah, contohnya geng nggak jelas itu seperti apa, Bu? Si celana robek-robek ini jenenge apa, Bu? Tang. Tang lah niku. Salah Bu, gengnya yang tidak jelas. Itu dampaknya gejalanya psikis pada anak usia 12 sampai 18 tahun. Pun kira-kira menawi panjenengan mirsani keluarganya atau tetangganya mengalami kekerasan seksual, sikap yang harus panjenengan lakukan itu seperti apa? Ya Pak No, Bu, lek nemoni kasus kayak ngoten Lapor ke Pak RT. lapor. Lapor Pak RT, nggih Bu, nggih. Pinter. Terus sinten lapor sinten malih, Bu? Polisi. Ya Pak No, Bu. Polisi. Terus selanjutnya dia apa no, Bu? Anaknya sampe gepuki ngoten, Bu. Ya ditakoni Bu Oh, anake. ditakoni pinter. Jadi sikap dan perilaku orang tua jika anak mengalami gejala-gejala kekerasan seksual, yang pertama itu tidak usah panik, tidak usah marah, nggih. Tidak usah panik, tidak usah marah. Yang kedua, dipeluk anaknya erat-erat untuk menunjukkan bahwa panjenengan itu sayang anaknya. Oke? Yang ketiga, sampaikan pada anak bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa menyakitinya. Oke? Apapun yang terjadi, panjenengan akan memberikan perlindungan. Oke? Terus yang keempat, jadilah pendengar aktif tentang cerita dan pendapatnya. Oke? Jadi anaknya ditakoki, tidak oleh